Halo, kenalin. Jadi saya dari programmer pemalas. Kenapa namanya programmer pemalas ya? Karena sekarang kan eh, di era AI ini udah banyak banget programmer itu coding udah pasti dibantu AI. Nah, di sini saya mau coba sharing-sharing aja ya. Gimana sih kalau saya coding dibantu AI? But secara secara umum ya memang saya programmer, tapi bukan programmer yang jago ya, jadi saya nggak jago-jago amat, masih banyak ketidaktahuan, tapi saya cuman pengen berbagi aja sih gimana cara saya selama ini coding, membangun sebuah aplikasi ya, yang pasti dengan cara saya bisa deliver beberapa project atau bahkan kerjaan yang di kantor yang udah saya deliver. Jadi ya kayaknya seru aja nih kayaknya kalau misalkan saya coba berbagi cara saya gimana. Cuman cara saya ini bukan bukan cara yang terbaik ya. Artinya pasti di luaran sana banyak juga orang yang bisa memberikan cara-cara yang lebih baik mungkin atau lebih cocok. Cuman at least cara ini selama ini buat saya cocok. Terus di sini nggak serius-serius amat ya, ini lebih ke arah fun aja. Terus mungkin nanti saya akan membagikan beberapa video yang mungkin terkesan nggak penting tapi penting, gimana ya, nggak penting tapi seru buat dikulik lah istilahnya begitu. Jadi oke, selamat datang di programmer pemalas. Nanti untuk episode pertama ini mungkin kita akan coba build project ringan, project sederhana yang bisa jadi pengantar kita gimana sih untuk bisa coding yang males gitu pakai AI. Jadi ya oke, mari kita coba kita ulik-ulik, kita mau bikin apa sih sekarang. Oh iya, saya biasanya kalau coding tuh ditemenin sama lagu. Eh, Kan coding hambar nih tanpa lagu ya. Saya biasanya dengerin lagu dari ada satu band dari Jepang namanya For Tracy Height. Jadi kalau kalian suka musik-musik yang shoegaze, terus dream pop, yang sound-soundnya tuh melayang-layang, itu ini enak banget nih buat didengerin. Nah, saya lagi dengerin lagu yang dari album nih Eternity kalau nggak salah. Iya benar, yang judulnya Radio Days. Jadi kalian bisa coba dengerin. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Jadi ya kita sharing the same song lah. Siapa tahu teman-teman ada rekomendasi lain juga boleh deh. Nanti dikasih di kolom komentar ya. Berarti kita mulai cari ide dulu ya. Apa ya idenya ya? Mari kita tanya ChatGPT. Kalau saya mau membuat aplikasi untuk keperluan saya sendiri, kira-kira apa yang mudah dibuat dan yang pasti berguna? Kasih idenya dong. Oke, kita cek ya. Dia mau ngasih ide apa nih? Wih, dashboard kehidupan. Satu aplikasi yang berisi to-do list, catatan cepat, kalender, oke, reminder. Expense tracker. Tingkat kesulitannya bintang 2 nih, berarti oke. Sebelum kita membuat sebuah aplikasi, biasanya tuh kita butuh yang namanya PRD. Nah, apa itu PRD? Jadi PRD itu adalah singkatan dari Product Requirements Document. Jadi ini adalah dokumen yang menjelaskan apa yang harus dibangun oleh sebuah produk atau fitur. Nah, karena tadi kita mau bikin dashboard kehidupan, nah jadi di dalamnya itu kan pasti ada fitur-fiturnya kan. Nah ini contoh isi PRD itu meliputi dari latar belakang atau masalah, lalu tujuannya apa, tujuan kita membuat produknya. Lalu ada juga fitur yang diusulkan atau fitur yang akan dibuat.
Lalu ada juga user story. Oke, user story itu apa? Simpelnya gini sih, user tuh mau atau bisa ngapain. Contohnya nih, sebagai pengguna, saya ingin mencari transaksi berdasarkan nama, sehingga saya dapat menemukannya dengan cepat. Jadi kita bisa search by name, misalkan namanya siapa, Andi, Budi, itu kita bisa cari. Atau bisa juga cari berdasarkan tanggal, berdasarkan nomor transaksi, dan lain-lain. Itu nanti bisa didefinisikan melalui user story. Lalu ada juga persyaratan fungsional. Kayak ini contohnya, sistem harus dapat mencari transaksi dalam waktu kurang dari 1 detik. Nah, ini teknis ya. Jadi nanti itu kita bahas belakangan lah kapan-kapan. Lalu ada juga metrik keberhasilan. Jadi success metriknya apa sih kalau kita dalam membuat satu produk? Kayak 80% pengguna berhasil menemukan transaksi dalam kurang dari 30 detik. Ya, itu nanti biasanya tuh kita bisa atur metrik keberhasilannya atau success metriknya tergantung dari produknya ya, sama tergantung dari kebutuhan user seperti apa. Dan juga ada juga yang out of scope. Contohnya ini ekspor ke Excel belum termasuk dalam versi ini. Artinya ya apa yang nggak akan kita bikin di fase itu gitu. Oke. Karena kita mau bikin aplikasi dashboard kehidupan, nih sekalian kita minta ChatGPT untuk bikinin PRD-nya ya. Jadi ini PRD sederhana aja sih. Oke, contoh PRD yang produk yang akan kita bikin seperti ini. Ini nama produknya dashboard kehidupan, versi pertama ya. Ini kita bikin yang fase pertama. Oke, kita bahas dulu dari latar belakangnya. Banyak orang yang menggunakan berbagai aplikasi terpisah untuk mencatat ide, membuat daftar tugas, melacak target harian, dan menyimpan informasi penting. Hal ini menyebabkan informasi tersebar sehingga sulit dikelola. Dashboard kehidupan bertujuan menjadi pusat pengelolaan kehidupan pribadi dalam satu aplikasi yang sederhana, cepat, dan nyaman digunakan setiap hari. Tujuan produknya ini akan memiliki fitur-fitur yang berisi catatan. Jadi kalau kita punya notes itu bisa ditaruh di situ. Lalu ada to-do list, target harian, dan ringkasan aktivitas. Lalu target pengguna ya ini umum aja, mahasiswa, freelancer, karyawan, pelajar, dan siapapun yang merasa ingin lebih produktif. Lalu problem statementnya, masalah-masalah apa sih yang terjadi sebelum akhirnya kita akan pecahkan di produk yang akan kita bikin. Yaitu adalah catatan tersebar di banyak tempat, to-do list sering terlupakan, tidak memiliki target harian yang jelas, dan sulit melihat progres harian. Lalu solusi yang kita tawarkan adalah kita bisa menulis catatan, membuat daftar tugas, menentukan target hari ini, dan melihat progres. Oke. Lalu ini yang penting nih untuk kita lanjutin nih nanti, yaitu adalah scope MVP-nya atau fase satunya. Modul-modul yang akan kita kerjakan di sini ada modul dashboard. Ya, ini ada apa sih di dalam dashboard, kayak sapaan berdasarkan waktu, misalkan selamat pagi A, selamat pagi B, selamat siang A. Lalu menampilkan juga tanggal hari ini, dan ada ringkasan tugas ya, dan target hari ini sama catatan terbaru nih. Lalu modul 2 adalah notes. Jadi kita bisa membuat catatan, edit, hapus, mencari, bahkan pin catatan yang kita anggap penting. Nah, ini data-data apa sih yang kita butuhin di notes ya? Ini ada judul, isi, tanggal dibuat, tanggal diperbaharui, ya seperti itu. Lalu ada to do list, ya ini standar ya, hampir sama dengan notes ya. Kita bisa tambah, edit, hapus, mark as done, tandai selesai. Lalu kita bisa tambah priority dari siap-siap to do list, kayak low, medium, high, dan juga deadline. Deadline sih opsional ya, berarti nanti kita coba bahas juga di sini. Lalu untuk statusnya kita tentuin 3 aja, ada to do, in progress, sama done untuk fase pertama. Lalu ada target harian. Ya, target harian ini ya contohnya minum 2 liter, membaca 20 halaman, olahraga 30 menit. Mungkin bisa kita simpan juga kayak misalkan sholat sunnah, membaca Al-Quran 1 juz, itu juga bisa tuh. Atau mungkin
target-target kecil lain ya, kayak misalkan menyapa 5 teman dalam satu hari, ya bebas aja sih. Nah, fiturnya di sini ada untuk tambah target, checklist target, dan reset otomatis setiap hari. Karena di sini tulisannya target harian, jadi harus reset setiap hari ya. Kecuali nanti kita bikin target setiap jam, itu. Jadi nanti setiap jam kita dikejar-kejar target. Lalu ada modul 5 adalah ringkasan, summary ya. Ini summary-nya ya, apa yang sudah terjadi pada hari ini. Ya, summary aja sih. Lalu ada user flow. User flow ini urutan ya, bukan urutan sih, apa ya? Urutan kita dalam menggunakan aplikasi ini tuh gimana ya. Pertama adalah kita masuk dashboard, melihat target hari ini, melihat to do, menambah catatan bila diperlukan, menyelesaikan tugas, checklist target, dan melihat ringkasannya pada malam hari. Sebenarnya enaknya sih kalau di next MVP-nya ya, mungkin kita bisa kasih summary ini bisa dikirimkan ke email kita. Jadi kita tinggal terima email, kita baca ringkasannya juga bisa. Tapi itu next. Oke. Nah, ini user stories-nya nih. Kita kasih sampel ya, nggak usah semuanya yang kita bahas. Nanti kan saya push ke GitHub, jadi semuanya bisa lihat. Nah, contohnya dashboard nih. Sebagai pengguna, saya ingin melihat semua informasi penting dalam satu halaman, sehingga saya tahu apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi goalsnya di dashboard itu adalah sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan hari ini. Oke, untuk notes ya ini standar. Sebagai pengguna saya ingin mencatat ide kapan saja sehingga tidak lupa. Begitu juga dengan to do, target harian, dan juga ringkasan. Nah, ini functional requirements. Ini dalam satu modul atau fitur tersebut ada apa aja sih gitu. Kayak di sini nih, kita di dashboard menampilkan tanggal otomatis, menampilkan jumlah to do, menampilkan target hari ini, menampilkan catatan terbaru. Lalu di notes kita ya bisa standar, bisa buat, bisa baca, bisa ubah, bisa hapus, bisa cari. Dan fitur utamanya adalah kita bisa pin. Ya nih, yang lainnya juga sebenarnya sama. Mungkin kalau to do bedanya kita ada berdasarkan status dan prioritas. Ada juga deadline juga sih. Nah, ini targetnya nih harus untuk yang target aplikasinya harus bisa create, read, update, delete, checklist, dan reset. Non-functional requirements. Nah, ini sebenarnya nanti ya, kalau misalnya kita udah selesai atau pada saat development, nanti kan kita bisa ambil ininya ya, kayak metriknya nih, loadingnya berapa detik sih. Terus kita bisa tes juga apakah dia ketika dibuka di web seperti apa, ketika kita buka di mobile apakah dia sudah responsif. Lalu data tersimpan secara lokal atau di database. Nah, ini yang kita ulik, kayaknya ulikan kedua aja nih, jangan awal-awal. Yang penting pertama di database aja, jadi kita fokus dengan koneksi internet supaya kita bisa tarik datanya. Nah, mendukung mode terang dan gelap ini nggak penting nih untuk saat ini. Jadi yang penting satu mode aja lah, mau terang apa gelap nanti kita tentuin ya. Success metrics, pengguna membuka aplikasi setiap hari. Nah, ini sebenarnya bukan ranah developer ya. Ini udah ranahnya product manager, product owner, ataupun kalau memang aplikasi ini dijual, ini adalah tanggung jawabnya marketing juga sih. Tapi mungkin marketing cuma memasarkan, tapi gimana supaya dapat retention, seharusnya itu adalah yang dipikirin sama si product owner. Jadi tugas kita sebagai programmer pemalas ya coding aja sampai selesai. Dan yang coding juga AI, ngapain kita coding banyak-banyak. Oke. Ini yang di luar fase 1 ini nggak kita kerjain, nanti kita ulik kapan-kapan ya. Oke, nah ini prioritas pengembangan. Nah, ini berdasarkan dari prioritas tertinggi, lalu sedang, dan rendah. Ya benar, ini tema warna rendah, malah nggak penting malah harusnya untuk saat ini. Definition of done. Nah, ini penting nih.
Semua modul utama dapat digunakan tanpa bug kritis. Nah, ini benar nih, tanpa bug kritis, karena kita nggak mungkin ya, sangat-sangat sulit untuk menentukan aplikasi itu tanpa bug. Karena mau sebagus apapun, sebesar apapun, mau perusahaan sesukses apapun, yang namanya bug tuh pasti ada. Tapi kan gimana caranya kita tuh bisa langsung fix bug tersebut dalam waktu yang cepat ya, sehingga user tidak terlalu banyak menemuinya, terus nggak terlalu banyak bounce rate-nya, jadi kita pakai aplikasinya nyaman. Dan komunikasi antara developer, pengembang dengan user juga harus bagus tuh. Jadi nanti ketika ada rilisan baru ya, kita ngasih release notes bahwa bug ini udah kita beresin, jadi udah nggak akan menemui bug tersebut. Tapi belum tentu ketika bug tersebut sudah dibereskan nggak akan ada bug lagi, bisa aja nanti ada bug lain ya. Kita harus continuous, makanya kan dalam pengembangan aplikasi itu selalu ada yang namanya continuous improvement. Kita nggak mungkin bikin satu aplikasi itu langsung sempurna gitu, nggak akan pernah ada seperti itu. Oke, next. Pengguna dapat membuat, mengedit, dan menghapus catatan. Oke, standar ini. Ini pasti harus bisa. Dashboard menampilkan ringkasan yang akurat. Oke, ini ambigu ya, ringkasan yang akurat. Kalau kita menggunakannya berdasarkan data, artinya data yang kita punya, itu tuh sudah pasti akurat. Karena itu source of truth-nya tuh ya memang data kita gitu. Cuman kalau akurat dalam artian sesuai apa yang user mau, itu balik lagi menjadi tugasnya si product owner untuk mendefinisikan bahwa data apa sih yang mau dimunculkan. Tapi karena kita di atas tadi udah ada ya, jadi yaudah kita ikutin itu aja. Data tetap tersimpan setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali. Kita kan mau bikinnya web ya, jadi web mau nggak mau kita akan setiap kita buka pasti akan fetch data dari API, pasti otomatis datanya ada, kecuali API-nya down atau database-nya tiba-tiba hilang, tuh baru. Aplikasi nyaman digunakan sebagai pusat aktivitas harian. Nyaman juga sebenarnya bukan tugas dari seorang programmer, developer, apalagi untuk developer pemalas ya. Jadi ya nyaman ini balik lagi, ini masuk ke success metric, jadi bukan tugas kita. Jadi nanti kita delivernya mungkin untuk modul utama, ini fungsi utama, dashboard, itu aja. Kalau data tetap tersimpan ini wajib sih, wajib ya. Oke, nextnya berarti karena kita mau mulai coding, ini bagian yang seru. Kita simpan dulu deh PRD-nya. Selanjutnya kita kan mau menentukan nih, kira-kira kalau kita mau membangun aplikasi ini tuh teknologi stack-nya apa ya yang harus kita pakai ya. Kalau kita tanya AI, mereka itu selalu seringnya ya menyarankan pakainya tuh Next.js, ataupun bisa jadi entah nanti API-nya pakai Express atau ya semua yang berhubungan dengan JavaScript, TypeScript gitu. Tapi kayaknya kita nggak pengen deh bikin pakai itu. Tapi kita coba dulu deh, kita tanya ya sama GPT, kira-kira dia menyarankannya pakai apa. Kita coba. Kira-kira tech stack yang cocok apa ya? Nah, kita lihat dia jawab apa. Nah, pasti kan Next.js selalu. Next.js, oke. Database-nya Postgres, ORM pakai Prisma, oke. Itu selalu. Entah kenapa AI selalu menyarankan itu. Nah, ini dia sudah bikin sampai ini, nggak akan kita baca karena kita nggak pengen pakai itu. Saya coba pengen opsi lain. Bagaimana dengan opsi bahasa lain? Nah, kita coba apa ya? Misal untuk backend kita pakai Go misalnya. Lalu frontend tetap TypeScript pasti, tapi dengan library
atau framework yang lain. Kita coba. Oh, Go plus React. Rekomendasi untuk jangka panjang. Oke. Dia pakai ini. Boleh. Ini opsi 2 nih. Go plus Svelte Kit. Ini menghasilkan front end yang ringan dan pengalaman pengembangan yang menyenangkan, tetapi ekosistemnya lebih kecil dibanding React. Ini aja. Vue Nuxt, oke. Solid, nih Solid.js nih apa nih, bukan baru dengar sih, maksudnya belum pernah ngulik ya. Go Flutter untuk mobile seringnya ya. Oke, kayaknya kita putusin pakai Go aja. Nah, di sini ada beberapa opsinya nih. Ada pakai pakai Gin, Echo, dan Fiber. Nah, cocok untuk clean arsitektur, cepat membangun API dengan Gin, Echo API-nya lengkap. Kalau Fiber performa tinggi, ya kita pakai Fiber aja. Performa tinggi nih, meskipun yang pakai kita sendiri, yang penting performanya tinggi ya. Oke, lalu untuk ORM atau SQL, banyak pengembang Go lebih memilih ini ada PostgreSQL, SQLC, oke, daripada GORM. Oke. Alasannya query tetap ditulis manual. Oke, aman ketika menginstalkan kode Go yang bertipe kuat, strong type. Performa lebih baik, lebih mudah dipelihara untuk proyek besar. Oke, kita pakai ini aja ya. PostgreSQL SQLC ini ya. Arsitektur, oke, ini nanti aja arsitektur. Oke. Jadi kita akan coba pakai ini ya. SvelteKit, apa nih SvelteKit? Oke, SvelteKit is a framework for rapidly developing robust performance web application using Svelte. Oke, jadi if you are coming from React, SvelteKit is similar to Next. Oke. If you are coming from Vue, SvelteKit is similar to Nuxt. Oke. Lalu kita pakai backendnya Go Fiber. Di sini Go Fiber itu sudah versi 3. Oke, kita pakai ini aja. Kenapa pakai ini? Ya udah, emang mau pakai ini, nggak usah ngatur lah. Oke, next. Oke, tadi kan kita udah bikin PRD-nya. Ini jadi saya bikin project-nya di Cursor untuk codingnya. Di sini saya bikin satu folder docs, jadi isinya adalah PRD-nya. Ini PRD yang kita buat tadi. Nah, sekarang kita mulai yuk. Pertama di Cursor kita buka dulu ini bagian chatnya ya. Terus dari PRD ini kita mau ngapain? Oke, yang mau kita bikin pertama adalah kita mau bikin rules dulu, jadi supaya codingnya itu tertata ya, dia nggak lari kemana-mana, nggak keluar konteks. Jadi kita mau bikin rules dulu. Kalau di Cursor kita pakai plan supaya nanti kita bisa tahu dia mau ngapain aja nih. Oke, yuk kita bikin. Jadi saya minta agent dari Cursor ini baca PRD-nya. Terus kita minta dia untuk bikin rules-nya. Jadi by reading the PRD, please create rule for this project. Rules-nya apa aja? Kita bikin rules-nya including the project scope, mungkin project scope, terus technical rules. Terus kita kasih tahu juga kita mau pakai stack apa. Kan kita tadi mau pakai Go Fiber sama SvelteKit ya. Jadi kita bikin aja the tech stacks are Go Fiber, SvelteKit. Terus database kita pakai PostgreSQL,
Terus untuk UI-nya mungkin kita pakai Tailwind ya. And no ORM, just use SQLC. Oke, mari kita serahkan pada kursor untuk membuat rules-nya. Oke, jadi pada saat create plan untuk membuat rules-nya ini, ternyata si kursor nanya nih, this repo has no code yet, belum ada. Which monorepo you should the rule globs target. Jadi struktur reponya seperti apa, struktur kodenya ya, apakah standar, ada backend, front end, dan database, atau flat. Betternya sih gini, cuman kayaknya ya udah ikutin aja dulu deh ya, kita lihat seperti apa nanti. Oke, udah jadi nih plannya nih, mari kita baca. Oke, jadi kalau di kursor setelah creating plannya selesai, dia akan muncul plannya seperti ini nih. Jadi kita create cursor rules for dashboard kehidupan. Nah, konteksnya nih ada semua nih, source of truth-nya dari PRD tadi, terus repo masih kosong, layoutnya nanti backend front end, stacknya ada GoFiber, SvelteKit, PostgreSQL, Tailwind, dan SQLC. Oke, jadi dia akan bikin 5 rules project scope. Ini rules untuk backendnya, untuk front endnya, untuk database-nya, dan untuk UI-nya. Ya ini nanti bisa dibaca-baca ya. Silahkan kalau mau dibaca-baca, tapi kita nggak jelasin sampai sini. Kita langsung fokus ke plan-nya yang akan dia kerjakan. Nah, ini dia akan create 5 rules. Oke, biar kita generate dulu deh. Oke, udah jadi nih rules-nya. Mari kita buka satu-satu. Dia ada di folder cursor rules ya. Kita mulai dari yang project scope-nya. Nah, ini. Jadi dia ada always apply true, artinya setiap kita prompting di sini konteks ini akan selalu dibawa. Jadi kita akan selalu in scope ya, nggak akan keluar-keluar. Nah, di sini kan kelihatan nih ya, personalized dashboard, terus MVP modules-nya ada apa, lalu core entity-nya dia apa, dan juga yang non fungsionalnya apa. Terus di sini kita lanjut ke bagian backend-nya. Dia always apply-nya false. Nanti kita bisa attach ketika kita mau bikin codingan yang backend aja, jadi dia nggak kebanyakan konteks token untuk ngecek yang front end juga, jadi fokus ke backend. Nah, di sini ya sederhana ya. Lalu kita ke front endnya juga sama, sederhana juga. Dia juga nggak selalu di attach ya, jadi nanti apply-nya manual. Nah, terus ini juga dijelasin nih, all user facing strings in Indonesian, artinya dia nanti di bagian antarmuka penggunanya semuanya pakai bahasa Indonesia. Oh, sudah otomatis sama dia dibikin seperti ini. Lalu kita ke bagian SQL. Nah, ini jadi untuk bikin yang SQL convention, dia akan bikin migration, queries, sama SQLC. Nah, sebenarnya saya nggak terbiasa dengan seperti ini ya. Biasanya kita naruh query itu biasanya di repository. Cuman ini menarik juga nih. Ini mau saya coba juga nih. Ini baru pertama kali nih saya kayak gini nih. Lalu kita ke UI ya. UI-nya ini pakai Tailwind. Jadi ya ngikutin conventionnya Tailwind. Oke. Nanti dari sini kita mulai bootstrapping aja ya habis ini. Oke, next kita ke bootstrapping the project.